Perubahan iklim bukan lagi cerita tentang sesuatu yang jauh. Ia datang lewat hujan yang sulit ditebak, air yang harus dijaga, pangan yang harus dipersiapkan, dan lingkungan yang perlahan berubah. Tapi, di sebuah sudut kota Bukit Tinggi, masyarakat memilih untuk tidak hanya menunggu. Di RW 01 Kelurahan Kubu Gulai Bancah, perubahan itu dijawab dengan satu langkah sederhana. Inilah cerita tentang sebuah kampung yang sedang belajar beradaptasi, mengurangi emisi, dan membangun ketahanan dari lingkungannya sendiri. Sebuah langkah menuju kampung iklim. Kita mungkin tidak selalu menyadarinya, tapi perubahan iklim perlahan mengubah cara kita menjalani kehidupan. Hujan yang datang tidak menentu, cuaca yang semakin sulit diprediksi, ancaman banjir dan longsor, ketersediaan air, hingga persoalan pangan dan kesehatan. Semua itu pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan. Seberapa siap kita menghadapinya? Karena menghadapi perubahan iklim bukan hanya tentang apa yang dilakukan pemerintah, tetapi tentang bagaimana sebuah masyarakat mampu bergerak bersama. Dan cerita itu sedang dimulai dari sini. RW 01 Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kota Bukit Tinggi. Program pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat, atau yang dikenal dengan Proklim, bukan sekedar sebuah program. Ini adalah upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Bagaimana masyarakat menjadi lebih tangguh menghadapi dampaknya? Bagaimana emisi gas rumah kaca dapat dikurangi? Dan bagaimana kelembagaan masyarakat dapat diperkuat agar upaya ini tidak berhenti sebagai sebuah kegiatan sesaat? Perubahan iklim tidak selalu bisa kita hentikan, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Inilah yang disebut dengan adaptasi perubahan iklim. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk menghadapi keragaman cuaca dan kejadian-kejadian ekstrim. Di sini, air menjadi salah satu hal yang sangat penting. Air hujan dipanen. Air diarahkan untuk meresap kembali ke tanah. Mata air dilindungi. Di rumah-rumah warga, air disimpan melalui bak, ember, drum, maupun kolam. Sementara biopori membantu air kembali masuk ke dalam tanah. Karena ketika air datang terlalu banyak, yang dibutuhkan bukan hanya saluran pembuangan, tetapi juga ruang untuk menyimpan dan meresapkannya. Air mungkin terlihat sederhana, tapi dari sanalah kehidupan dimulai. Karena itu, perlindungan mata air menjadi bagian penting dari adaptasi di RW 01. Struktur pelindung mata air dibangun, sumber air dijaga, vegetasi ditanam di sekitarnya, dan masyarakat mulai memahami satu hal. Menjaga air hari ini berarti menjaga kehidupan untuk hari esok. Sebab ketika lingkungan mampu menyimpan air, masyarakat memiliki modal yang lebih kuat untuk menghadapi perubahan iklim. Ancaman perubahan iklim juga hadir dalam bentuk banjir dan longsor. Karena itu, adaptasi tidak berhenti pada air. Rancang bangun yang adaptif mulai diterapkan. Struktur bangunan diperkuat. Beberapa bangunan ditinggikan. Konsep rumah panggung menjadi salah satu bentuk penyesuaian terhadap kondisi lingkungan. Di sekitar Narai, lahan hijau juga menjadi bagian penting dalam menyediakan daerah retensi banjir. Ruang-ruang hijau ini bukan sekedar memperindah lingkungan. Ia menjadi bagian dari sistem alami untuk membantu menahan air. Namun perubahan iklim tidak hanya berbicara tentang air.
ada satu hal lain yang tidak kalah penting, pangan. Ketika cuaca berubah, pertanian juga menghadapi risiko. Pola tanam harus menyesuaikan. Komoditas yang lebih tahan terhadap perubahan iklim mulai dipilih. Sistem irigasi dimanfaatkan. Pola tanam heterokultur diterapkan. Dan lahan pekarangan tidak dibiarkan begitu saja. Ia diubah menjadi ruang produktif. Urban farming menjadi salah satu cara untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Karena ketahanan pangan tidak selalu harus dimulai dari lahan yang luas. Kadang, ia bisa dimulai dari halaman rumah sendiri. Di sini, pertanian juga diarahkan menjadi lebih terpadu. Potensi pangan lokal dipertahankan melalui pertanian, peternakan, hingga wanatani. Sisa dari satu kegiatan dapat menjadi sumber bagi kegiatan lainnya. Pertanian bukan hanya soal menghasilkan pangan, tetapi bagaimana sistemnya bisa berjalan lebih efisien, lebih ramah lingkungan, dan lebih tahan terhadap perubahan. Pupuk organik mulai digunakan. Pola tanam disesuaikan. Dan jerami tidak lagi dibakar di sawah, karena sesuatu yang dulu dianggap limbah sebenarnya masih bisa menjadi bagian dari siklus kehidupan. Perubahan iklim juga memiliki hubungan dengan kesehatan masyarakat. Karena itu, adaptasi harus berjalan sampai ke tingkat rumah tangga. Sanitasi total berbasis masyarakat diterapkan. Perilaku hidup bersih dan sehat terus didorong. Sistem kewaspadaan dini diperkuat. Dan rumah-rumah warga didorong memiliki sirkulasi udara yang baik. Sebab, lingkungan yang sehat adalah salah satu bentuk pertahanan pertama yang dimiliki sebuah masyarakat. Tetapi, ada satu sisi lain dari pengendalian perubahan iklim. Bukan hanya bagaimana kita beradaptasi, tetapi juga bagaimana kita mengurangi penyebabnya. Inilah yang disebut mitigasi perubahan iklim. Upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sekaligus meningkatkan penyerapan dan penyimpanan karbon. Dan lagi-lagi, langkahnya bisa dimulai dari lingkungan sekitar. Sampah rumah tangga menjadi salah satu perhatian penting. Sampah organik tidak semuanya harus berakhir di tempat pembuangan. Sebagian dimanfaatkan melalui biokonversi menggunakan lalat black soldier fly, atau yang lebih dikenal sebagai maggot BSF. Maggot kemudian dimanfaatkan sebagai pakan ternak, seperti ayam dan ikan. Sederhana, tapi dari sini sebuah siklus baru terbentuk. Yang sebelumnya dianggap sampah berubah menjadi sumber daya, dan semakin sedikit yang terbuang, semakin kecil pula beban lingkungan. Perubahan juga hadir dari cara kita menggunakan energi. Panel surya mulai dimanfaatkan sebagai sumber energi baru terbarukan. Lampu hemat energi digunakan, dan pencahayaan alami rumah dimaksimalkan. Karena mengurangi emisi tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar. Kadang, cukup dengan menggunakan energi secara lebih bijak. Namun, sebuah kampung tidak bisa membangun ketahanan sendirian, dibutuhkan kolaborasi.
Di RW 01 Kubu Gulai Bancah, upaya ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari kelompok budidaya Magot Teka Empok Darwis Ambacang Sayo, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukit Tinggi, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan tentu saja masyarakat itu sendiri. Karena pada akhirnya, program ini bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana semua pihak mengambil bagian. Mungkin perubahan iklim adalah persoalan yang sangat besar, terlalu besar jika harus diselesaikan oleh satu orang. Tapi ternyata, kita tidak harus menyelesaikannya sekaligus. Kita bisa memulainya. Sebuah kampung mulai memiliki kekuatan, bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk terus hidup, tumbuh, dan beradaptasi. RW 01 Kubu Gulai Bancah. Dari masyarakat, untuk lingkungan, dan untuk masa depan.